Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ayyuhal ikhwa as-su'ada, kaifa halukum? Naam, alhamdulillah bi khair. Wal an nuridu an nastamir mabahathana hawla nidam mu'jam al-Arabiyyah. Wa kama arafna anna al-mu'jam al-Arabi min haitsu nidam yanqasimu ila itsnain, ma'ajimul ma'ani wa ma'ajimul alfaz. Wa ma'ajimul alfaz laha khamsu anzimah. An-nidam al-awwal nidam as-sauti, thumma an-nidam al-hijai, wa hadaini nidamain qad bahasna في فيديو الأول والثاني. ثم الثالث اليوم النظام القوافي أو النظام الأدبي sistem sastra. ثم النظام الألفبائي أو sistem alfabetis. والخامس النظام النطقي sistem artikulasi. سمي أيضا النظام الألفبائي العام وهذا النظام الألفبائي الخاص. طيب, في فيديو الثالث نستمر عن النظام القوافي. Sistem saja atau an-nidham al-qawafi. Ada juga yang menyebutnya an-nidham al-adabi, sistem sastra, karena mengacu kepada sistem akhiran dari qawafi, dari bait-bait syair. Jadi bait-bait syair yang akhir itu disebut dengan qawafi, ya, kesamaan huruf terakhir. Seperti sistem AA, BB, atau AB, AB, itu kalau dalam syair-syair bahasa Indonesia misalnya. Nah, sistem saja ini kita akan melihatnya sama dengan video sebelumnya. Siapa penyusun sistem ini? Apa yang melatar belakanginya? Lalu nidham atau al-asas, ya, nidham atau al-itar nadhari, ya, apa dasarnya yang dipakai dalam membangun sistem tipe ketiga ini. Yang keempat, teknik pencarian kata dan makna dalam kamus yang menggunakan nidham al-qawafi. Lalu apa kelebihan dan kekurangannya. Penyusun sistem ini adalah Ismail bin Ahmad Al-Jauhari, yang mana beliau menyusun sebuah kamus yang diberi judul As-Sihah fil Lughah, yang kalau kita artikan kata-kata yang sahih, yang tepat, yang benar dalam bahasa. Jadi melalui kamusnya ini beliau memberi pesan bahwa inilah bahasa yang sahih dalam bahasa Arab, baik dari aspek makna maupun kata, serta aspek sistematika kamus. Itu seorang penyusun kamus mesti harus ideal, ya. Dia harus memproklamirkan bahwa kamusnya ini lebih baik daripada kamus sebelumnya, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pengarang-pengarang sebelumnya. Kemudian, apa obsesi Jauhari, Ismail bin Ahmad Al-Jauhari? Yang pertama adalah beliau ingin sebuah kamus bahasa Arab yang inovatif, yang benar-benar ibda'i, yang benar-benar baru, ya. Yang mana sistem ini lebih mudah dari sebelumnya, dan yang penting lagi adalah ada sistem baru, karena sistem kamus-kamus sebelumnya sudah lama digunakan, sejak abad kedua. Ya, oke. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan masyarakat sastra terhadap kamus. Jadi pada saat itu orang belajar bahasa Arab tidak hanya dari aspek strukturnya, tapi juga sampai kepada sastranya. Dan masyarakat sastra, pecinta sastra, yang pada saat itu juga banyak dikarang qasidah-qasidah, ya, nadham dari kitab-kitab berbagai macam ilmu, baik ilmu fikih, ilmu tajwid, ilmu tasawuf, dan lain sebagainya, itu
mereka yang mencari makna nidom, nadom, mempelajari sastra, balaghah, membutuhkan kamus. Maka untuk keperluan ini, Ismail bin Ahmad Al-Jauhari ingin menyusun kamus yang bisa dipakai oleh lugawiyin, wal adabiyin, wal udaba. Orang-orang sastra juga bisa menggunakannya, orang bahasa juga bisa menggunakannya. Yang ketiga, yang melatar belakanginya adalah bahwa bahasa Arab terikat dengan derivasi. Ini adalah kaidah, ya. Bahwa bahasa Arab itu tidak lepas dari derivasi atau syak, ya, kalau dalam ilmu sorof ada pecahan kata, ya, sorofa mustaq, ya, mustaq, sorofu, katabu, maktab, katib. Ini hampir semua kata dalam bahasa Arab itu bisa di tasrif, sedikit sekali yang mabni. Karena itu tidak lepas dari derivasi, yang mana satu kata dengan kata lain maknanya bisa berbeda, bentuknya berbeda, mabnanya berbeda, maknanya juga beda. Ya, perubahan mabna berpengaruh pada perubahan makna. Nah, terkait dengan derivasi yang itu mengacu pada wazan fi'il, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, menurut Ismail ibn Al-Jauhari, hanya lam dalam wazan fi'il ini yang relatif konsisten. Fa fi'il memang huruf pertama, tapi ketika kita melihat dalam ilmu sorof, fa fi'il ini bisa berubah tidak di huruf pertama, bisa di huruf kedua, ya, huruf ketiga, bahkan di huruf keempat. Misalkan fa'ala huruf pertama, tapi kalau af'ala sudah ada di huruf kedua. In fa'ala, fa-nya sudah ada di posisi ketiga. Istaf'ala, fa-nya sudah di posisi keempat. Ini fa fi'il tidak konsisten. Apalagi ain, huruf kedua dari wazan. Tidak hanya di kedua, dia bisa di ketiga, keempat, bahkan kelima. Namun lam fi'il ini konsisten, ya, selalu ada di akhir. Nah, ini inovasi yang kreativitas yang dimiliki oleh Al-Jauhari, bagaimana menyusun kamus berdasarkan lam fi'il. Ya. Kemudian dasar yang keempat yang melatar belakangi munculnya nizam al-qawafi adalah munculnya atau lahirnya banyak karya-karya sastra seperti tadi yang saya sampaikan. Puisi, prosa, peribahasa, al-amsal, kemudian al-ghani, ya, lagu-lagu, lahan, al-han, dan sebagainya. Yang mana itu banyak disusun dengan bait-bait, ya, bait-bait puisi, bait-bait prosa, bait-bait peribahasa, lagu, dan sebagainya. Nah, mereka membutuhkan kamus. Nah, untuk menyusun kamus dengan tipe baru, model baru, sistem baru, Al-Jauhari juga menyusun asas atau dasar. Yang pertama, kamusnya ini mulai menggunakan istilah bab. Ya, babnya ini mengacu kepada huruf akhir, bukan huruf pertama. Ya. Jadi misalkan ada huruf babul ba, ya, itu bukan dimulai dari bab, ya, ba awal, tapi yang di akhir. Ya. Bukan babka, tapi misalkan sabba. Nah, ini sabba ini kan ba-nya huruf terakhir. Ya, itu menjadi bab. Kata sabba masuk di babul ba. Bukan babul sin. Nah, ini sekali lagi kamusnya ini kalau menyebut babul ba, berarti ba-nya huruf terakhir. Babul alif, berarti alifnya huruf terakhir. Bukan huruf yang pertama dalam sebuah kata. Nah, terkait dengan itu, dia mengabaikan istilah bina. Ya. Sudah nggak penting lagi bina. Tapi yang penting adalah konstruksi huruf terakhir itu. Ya. Jadi lebih mudah. Kemudian dia mempopulerkan istilah fasal. Ya. Fasal ini mengacu pada huruf awal. Jadi misalkan kataba, ini ba-nya ini masuk bab, kaf-nya masuk fasal. Pada kitab-kitab sebelumnya, kamus-kamus sebelumnya, jarang dikenalkan istilah bab. Yang dikenalkan itu fasal.
Nah, bagaimana teknik pencarian untuk kamus-kamus yang menggunakan sistem ini? Yang pertama sama, tidak berubah, yakni menggunakan teknik tajrid. Ya, membuang huruf-huruf zaidah dalam sebuah kata untuk diketahui, untuk dicari akar katanya. Sama dengan yang kemarin. Yang kedua, mengacu kepada huruf terakhir. Huruf akhir merujuk kepada bab, seperti tadi yang saya sampaikan. Nanti dalam contoh akan lebih mudah. Dan huruf awal mengacu kepada istilah fasal, ya, al-fasl. Oke. Jadi misalkan gini, kata-kata la'iba ini mencarinya adalah di babul ba, faslul lam. Atau kalau kata ini sebelumnya misalkan kata-kata mal'ab, ya, mal'ab atau tempat bermain. Itu ditajrid dulu. Mal'ab ini mana huruf zaidahnya? Mim. Berarti kata dasarnya adalah la'iba. Maka Anda kalau mencari di lam, tidak akan ketemu. Atau mencari di ain, mengikuti sistem sauti Khalil bin Ahmad, juga tidak ketemu. Kita harus mencari di ba, ya, huruf terakhir, babul ba. Supaya cepat, langsung mengacu kepada faslul lam. Babul ba, faslul lam. Maka ditemukanlah nanti di sana kata la'iba dan mal'ab. Oke. Kelebihan sistem kamus ini adalah yang pertama mudah. Karena kita yang tidak paham bahasa Arab, orang yang tidak paham bahasa Arab, tidak perlu mengenal bina. Yang dia kenal adalah kata dasar dan huruf terakhir. Yang kedua, kelebihan kamus ini mampu, ya, integrasi kamus, mampu mengintegrasikan antara ilmu lughah dan ilmu adab. Jadi orang bahasa bisa pakai kamus ini, orang sastra juga bisa pakai kamus ini. Dan yang ketiga tentu saja membantu para sastrawan, ya, ahli-ahli bahasa, terutama para sastra yang ingin menyusun sebuah puisi, sebuah bait, maka dia harus, ya, mengacu kepada kamus-kamus yang menggunakan nizam al-qawafi supaya mudah. Ya. Jadi misalkan kalau kita mau menyusun kamus perakhiran dal, ya, itu carilah kamus yang menggunakan nizam qawafi. Karena Anda langsung mengacu saja kepada bab dal, maka itu akhirnya semuanya menjadi dal. Itu para sastrawan. Begitu juga kalau kita ingin memahami makna sebuah puisi, Anda akan lebih mudah memahaminya dengan menggunakan sistem kamus yang menggunakan sistem sajak seperti ini daripada kamus-kamus biasa, ya. Karena memang pada dasarnya kamus ini disusun untuk para sastrawan. Namun ada juga kekurangan dari sistem ini, ya. Kekurangannya adalah teknik tajrid. Teknik tajrid masih dipakai. Jadi misalkan kata mal'ab tadi masih dipakai. Mal'ab ini kata dasarnya apa, ya? La'iba, apa mala'a, ya. Atau abba, mim dan lamnya yang dibuang. Nah ini kan masih juga kesulitan bagi yang tidak menguasai dasar-dasar ilmu shorof dan nahwu, ya. Yang kedua, sebetulnya, ya, kalau kita banyak sekali, ya, kekurangannya, cuman ini yang paling inti, ya. Kekurangannya, ya, bagi mereka yang tidak berkonsentrasi pada sastra, mungkin kamus ini tidak begitu penting bagi dia. Oke. Contoh-contoh kamus yang menggunakan qawafi as-sihah, ya. Ini maksudnya adalah as-sihah fil lughah, tapi terkenalnya adalah kamus sihah. Jadi kalau orang menyebut mujamus sihah, itu kebanyakan adalah mengacu pada kamusnya Syekh Ismail bin Ahmad al-Jauhari, ya. Yang kedua tentu saja yang paling terkenal yakni kamus Lisanul Arab karangan Ibnu Mandur, ya, yang kurang lebih 20 jilid. Itu luar biasa, ya. Sampai sekarang terkenal. Bahkan disebut-sebut ini adalah kamus yang terlengkap, ya. Kemudian Al-Qamus Al-Muhit karangan Fairuz Zabadi. Ini pesaingnya Lisanul Arab, ya. Jadi tiga-tiganya ini adalah kamus besar yang terkenal dengan menggunakan qawafi dan memproklamirkan bahwa sistem ini menjadi sangat laku dan penting pada saat itu, ya. Sampai sekarang Lisanul Arab dianggap sebagai kiblatnya kamus, ya, kamus-kamus bahasa Arab.
Apalagi dia lengkap sekali ya, 20 jilid ya. Sama dengan Qamus Al-Muhit Fairuz-Zabadi juga sangat lengkap sekali. Tapi kalau kita bandingkan lisan Arab, saya kira ya lebih lengkap lah, lebih lengkap. Karena disebut lebih lengkap karena banyak bahasa-bahasa dakhil ya, bahasa-bahasa yang sudah mulai masuk dalam bahasa Arab ya. Oke, tapi kalau ingin kemurnian mungkin Qamus Al-Muhit masih memiliki nilai lebih juga. Jadi dua-duanya ini hampir seimbang lah. Ini sistem yang ketiga. Oke, sistem yang keempat, ini mudah sekali ya, adalah kita sebut dengan An-Nidham Alif-Ba'i, sistem alfabetis. Ya. Penyusun yang pertama dari sistem ini adalah Syekh Az-Zamakhsyari melalui kitabnya Asasul Balaghah. Jadi bisa disebut kitab Balaghah, tapi juga bisa disebut dia sebagai sebuah kamus. Ya. Yang kedua, yang dianggap penyusun, ya dinilai sebagai penyusun sistem ini untuk memperkuat An-Nidham Al-Alif-Ba'i adalah Ibnu Tamim Al-Barmaki dalam kamusnya Al-Muntaha fil Lugha. Kalau ini lebih dekat kepada kamus daripada sebuah kitab Balaghah. Ya. Oke, apa yang melatar belakangi beliau berdua menyusun kamus ini? Sekalipun kamus ini kemudian sampai sekarang menjadi terkenal ya, sampai sistem ini yang saya kira diadopsi oleh orang-orang zaman now ya untuk menyusun kamus. Yang pertama adalah kamus ini ingin mensejajarkan diri dengan alfabetis Latin. Jadi ketika era Zamakhsyari dan era Ibnu Tamim Al-Barmaki ini, alfabet Latin sudah menyebar luas juga. Alfabet Latin itu ya kita tahu A, B, C, D, E, ya, alfa, beta, itu sudah terkenal. Nah, sementara karya huruf hijaiyah yang disusun oleh Nasr bin Asim di eranya Khalil bin Ahmad itu belum terkenal juga. Nah, untuk mensejajarkan ini, dia kembali lagi menghidupkan sistem ini, alif ba'i. Alif, ba, ta, sa, jim. Yang sampai sekarang, ya seperti kamus-kamus Munawir, kamus Mahmud Yunus, ini menggunakan An-Nidham alif ba'i. Ya. Cuman kamus Munawir dan kamus Yunus, ini Nidham alif ba'i dan kamus terjemah. Kalau ini kan lebih khusus kepada kamus Arab-Arab. Tapi nidhamnya sama. Yang kedua, telah lama dirintis oleh ulama hadis seperti Bukhari, Ibnu Qatadah. Jadi ingin mengembalikan ke kamus klasik, tapi tidak mengurangi khazanah ya kamus. Bahwa orang-orang hadis, ulama hadis itu sudah menggunakan alif ba ta sa jim dalam menyusun kamus. Ya. Tidak menggunakan sauti, makhraj ala khalil, atau menggunakan sistem al-hijai ala Ibnu Faris dan Ibnu Duraid, atau al-Jauhari yang menggunakan sastra, tapi dia ingin kembali lagi ke era-era klasik ya. Sekaligus menghidupkan abjadiyah alif ba ta dan seterusnya sampai ya. Yang mendasari untuk menyusun kamus ini yang pertama adalah tajrid zaidah. Ya. Ada istilah tajrid dan zaidah. Mulailah disusun ilmu-ilmu shorof secara sistematis lagi. Ya. Sudah disusun, tapi ini lebih sistematis. Ada huruf-huruf mudhara'a, ada dhamir muttasil, ada alif fi'il amar, ada lam ta'rif, ada huruf tasniyah, huruf jama', huruf nisbah, huruf tasghir, dan lain-lain ya. Nah, huruf-huruf ini dianggap zaidah dan dibuang. Jadi sistem tajrid yang sulit, yang masih dianggap ada kelemahan dalam sistem sebelumnya, sistem qawafi, ini berusaha dijelaskan dalam sistem yang keempat ini, supaya tajrid yang dianggap sulit oleh masyarakat, terutama orang di luar Arab, itu menjadi jelas mana yang harus ditajrid, yang dibuang, huruf zaidah itu apa saja. Ini dijelaskan panjang lebar melalui kamus-kamus yang menggunakan sistem alif ba'i. Sehingga kesulitan atau kelemahan di sistem sebelumnya tertutupi dalam sistem alif ba'i di sini. Kemudian sistem yang kedua adalah menggunakan tardid ya. Tardid ini mengembalikan ke posisi awal, posisi kata dasarnya. Oke,
Ini selanjutnya, untuk lebih mudahnya kita lihat teknik pencarian dulu ya. Pertama tajrid, buanglah huruf zaidah. Yang kedua tardid, kembalikan ke akar kata. Seperti gini. Tardid huruf yang terbuang. Ya, seperti rodda. Nah, sudah ketemu, setelah dibuang nggak ada zaidahnya sama sekali di sini. Rodda dikembalikan. Kalau ada 2 huruf dikembalikan menjadi 3. Rodada. Setelah dibuang, misalkan ba'iun dikembalikan ke awalnya menjadi ba'a. Ini harus ditardid lagi. Ternyata ba'a ini tidak murni asli. Aslinya adalah baya'a. Jadi 2 teknik ini, tajrid dan tardid ini, saling melengkapi. Untuk memahami sorof secara lengkap. Ya. Dan memahami sistem kamus yang menggunakan alif ba'i, alif, an-nidham al-alif ba'i. Seperti kasyafa, nah, ini mencarinya di kaf. Ini seperti kamus-kamus Munawir, Anda tahu. Misalkan kita melihat kasifun. Kasifun ini isim fa'il. Nah, dibuanglah alifnya menjadi kasyafa. Carinya di kaf aja. Kaf ini adalah urutan yang awal. Ya. Tadi urutan alif sampai iya kan langsung aja kaf. Gitu ya. Kalau sistem sebelumnya kan di fa. Karena mengacu kepada lam fi'il. Ini kaf. Dasarnya apa? Ya karena kaf di huruf awal. Ya, gitu aja. Seperti kamus-kamus sekarang. Pencarian kata jelas lebih mudah karena kita sudah paham dan hafal urutan alif sampai iya. Asas tartib huruf, taksimul bina, taklib kalimah ini dibuang. Ya. Taksimul bina dibuang, taklibul kalimah, kataba, bakata ini sudah nggak ada lagi. Ya, taksimul bina, bina awal itu sudah nggak ada. Semuanya hanya mengacu kepada tajrid dan tardid. Ya. Buanglah huruf-huruf tambahan. Kalau ditemukan bahwa kata dasarnya itu masih membuang dari 2 huruf seperti ini, ya dikembalikan. Atau hurufnya masih belum asli karena ada huruf ilat, ya dikembalikan. Oke. Kelemahannya masih ada juga. Ya. Cara tajrid dan tardid ini masih dirasa sulit. Nah, ini bagi beberapa orang ya tentu saja yang tidak belajar nahwu shorof. Tapi yang mereka menguasai nahwu shorof, teknik ini ya relatif lebih mudah daripada sebelum-sebelumnya. Oke. Kamus-kamus ini, kamus-kamus menggunakan sistem ini, terutama kamus-kamus yang Arab-Arab, misalkan Al-Misbah Al-Munir, Mukhtarus Siha, Al-Munjid. Nah, kalau yang terjemah Arab Indonesia atau Indonesia Arab seperti Al-Munawir, Mahmud Yunus, itu adalah kamus-kamus yang menggunakan sistem alif ba'i, an-nidham al-alif ba'i. Baik, yang terakhir, an-nidham an-nutqi, ya, sistem artikulasi. Kita lihat dari 5 aspek juga. Penyusunnya siapa? Penyusunnya Muhammad Bukhari, ya, yang menyusun Lisanul Arab dan Al-Muhit. Dia menyusun sebuah kitab ingin menggabungkan Lisanul Arab dan Muhit. Lisanul Arabnya Ibnu Mandur dan Al-Bahrul Muhit, karangan Fairuzabadi, berusaha digabungkan karena dianggap 2 kamus ini yang terkenal. Ya. Dia mengacu kepada 2 referensi ini ketika menyusun kamus menggunakan nidham an-nutqi. Kemudian Qamus Al-Marja, karangan Al-Ulayali, namanya Al-Marja ya. Ini menggunakan nidham an-nutqi. Apa sih nidham nutqi itu? Nanti kita lihat ya. Jibran Mas'ud, Qamus Ar-Raid, ini juga menggunakan nidham an-nutqi. Fuad Avrom, Al-Munjid Al-Abjadi, banyak sekali ya. Kemudian Khalil Al-Jar, ya. Larus, Al-Mu'jam Al-Arabi Al-Hadis Lil Jami'. Beliau ini seorang tokoh bahasa ya. Kamus-kamusnya diberi nama Larus Al-Mu'jam Al-Arabi. Dia juga mengarang kamus Al-Mu'jam Al-Injilizi dan bahasa-bahasa lain. Yang melatar belakangi sistem ini tentu saja kesulitan sistem alfabet dan qawaid. Jadi dia ingin membuat sebuah sistem yang mana mudah bahwa kita melihat kamus ya dari aspek kamus, tidak dari aspek nahwu shorof dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kian populernya kamus bahasa Arab. Ya, bahasa Arab, kamus bahasa Arab mulai banyak peminatnya, baik pembaca maupun penyusunnya, baik orang Arab maupun non Arab di era modern. Maka
asasnya yang ingin dia bangun dalam nidham ini adalah mengacu kepada huruf pertama. Apapun hurufnya, tanpa tajrid, tanpa tartib, ya, tanpa melihat huruf dasarnya, tanpa melihat jadrul kalimat, akar kata. Mustaq ya mustaq, langsung aja dilihat di awalnya. Oke. Yang kedua, tidak mengenal syurtoh manhaiyah. Syurtoh manhaiyah ini maksudnya pengulangan kata. Jadi misalkan gini, la'iba, turunannya itu ada mal'ab. Ada lagi la'ib. Ya, seperti itulah ya. Atau misalkan kataba, ini turunannya apa? Di bawahnya mungkin katib, penulis atau sekretaris. Ya. Mukatab, budak yang mukatab. Ya. Dan lain-lain. Atau maktab, maknanya bisa banyak. Bangku, kantor, dan seterusnya. Ini tidak mengenal syurtoh seperti ini. Yang kedua, hamzah dan alif dianggap sama. Ya, karena memang sebenarnya beda, tapi dalam kamus ini dianggap sama supaya tidak membingungkan. Ya. Teknik pencarian kata, kita harus mengetahui alfabet, ya, alif sampai ya, otomatis, tanpa tajrid lagi, sehingga hal yang rumit di sistem yang keempat, bahkan 4 sistem sebelumnya sudah enggak ditemukan di sini. Fiilnya fiil madi. So kalau mudhari' ya nggak mungkin lah, karena kalau semuanya mengacu kepada fiil mudhari', babnya cuma satu nanti iya semua, ya yaqra'u, yaktubu, yajlisu, madi. Oke. Ini contohnya misalkan yastaghfiru, ya. Yastaghfiru, ini kan mudhari'. Nah, cari madinya apa? Istaghfaro. Carinya di alif. Istighfar, masdar ya, carinya di alif atau hamzah. Maktab, carinya di mim, gak usah di kataba. Madrasah, carinya di mim, karena al-mantuk yang terucap pertama adalah madrasah, mim, bukan darosa. Ini namanya nidham al-nutki. Ya. Sistemnya mengacu kepada huruf pertama yang kita ucapkan. Kalau kita mencari misalkan kuroh, bola, ya carinya di kaf. Dan sebagainya. Istighosa, kalau saya cari di ghosa, ya ghusu, ghaus atau yang lain. Tapi istighosa ya hamzah, ya carinya di hamzah. Dan seterusnya ya. Jadi lebih mudah kan? Tidak butuh ilmu sorof, mencari kata dasarnya apa, tajridnya apa, tardidnya apa. Oke. Kelebihannya adalah pencarian kata lebih mudah dan cepat. Ini yang dicari ya. Mudah, cepat, instan. Bagi penyusun kamus, bagi penyusun ini, bukan pembaca ya. Kalau pembaca sudah jelas lebih mudah. Bagi penyusun juga sama, dia akan lebih mudah. Pokoknya ketemu kata dia kumpulkan. Kalau ada lawan, kalau kata ini diawali mem, di mem, short ya di short, dan seterusnya. Nggak perlu dia cari lagi kata dasarnya. Tinggal menyusunnya dan selesai. Gitu ya. Memasukkan ke tempat-tempatnya, mana yang alif, mana yang ba, mana yang ta, sampai ya. Kekurangannya tentu saja kaidah nahwu shorof mulai agak terabaikan ya, akibat cara yang instan. Jadi kalau kita dulu, kalau orang disebut sudah bisa buka kamus, berarti dia sudah menguasai dasar-dasar ilmu shorof dan nahwu. Sekarang nggak mesti. Seorang bisa buka kamus tanpa tahu nahwu dan shorof. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kekurangannya ini menjadikan ilmu-ilmu nahwu dan shorof menjadi terabaikan ya. Orang bisa menerjemahkan apapun termasuk menerjemahkan Quran hanya berdasarkan kamus ya, tapi dia tidak menguasai nahwu dan shorof misalkan. Itu salah satu kekurangan dari efek-efek negatif dari kamus ini juga. Contoh-contoh kamus yang menggunakan ini adalah al-marja, ar-raid, al-munjid, al-abjadi, larus dan sebagainya. Baik, demikianlah 3 sistem yang kita kaji pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.